Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat berkebun, kali ini kita akan berkenalan dengan kebun Sulfahani. Bismillah, kita akan belajar perkenalan secara full ya. Nah, untuk luas kebun sendiri, ini adalah kebun balkon yang luasnya 6x4 ya. Jadi di panjangnya 6 dan lebarnya itu 4 di balkon. Untuk alasan sendiri kenapa saya berkebun di balkon itu, awal mulanya tuh dulu adik saya kan ini ya, pas itu mau habis kontrak, terus dia, "Mbak mau apa ya, mau ngapain setelah saya habis kontrak?" gitu. Kata dia, "Oh mau berkebun aja Mbak." Terus dari situ saya kepikiran, oh iya berkebun ya, saya bisa nggak ya berkebun di balkon gitu. Terus melihat ibu-ibu yang lain, tetangga yang lain banyak tuh yang pada usaha, ada yang usaha laundry, ada yang usaha jual makanan, kemudian ada juga yang guru gitu ya. Kok saya nggak bisa apa-apa ya di rumah, cuma ibu rumah tangga saja. Saya juga pengen seperti mereka mendapatkan income tambahan gitu ya, pendapatan tambahan. Kira-kira ngapain ya? Nah setelah itu saya buka YouTube gitu ya. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa dikerjain di balkon? Pas itu nemu tuh channelnya Cap Capung. Di situ ada Bapak Daliman yang usahanya itu dia tuh apa ya namanya? Dia itu berkebun cabai di balkon. Nah, wah, terus beliau itu cerita panjang lebar ya di Cap Capung itu. Dari situ saya tertarik. Oh iya, gimana ya kalau kebun saya juga balkon saya juga dimanfaatkan sebagai kebun balkon yang ditanamin dengan cabai gitu. Bismillah, sedikit demi sedikit saya membulatkan tekad ke suami, mendapatkan support alhamdulillah. Dan awal mula itu berkebunnya cabai ya, saya tanam cabai. Awalnya memang banyak banget cabai alhamdulillah. Tapi seiring berjalannya waktu, saya coba sekarang menanam sayur-sayuran ya, dan cabai sekarang udah berkurang. Untuk income-nya sendiri dari berjualan cabai ya alhamdulillah ada saja ya yang beli, ada tetangga yang jualan makanan kadang beli cabainya di saya kayak gitu ya, walaupun nggak seberapa. Awal mulanya mendapatkan income itu dari jualan cabai. Kadang juga cabai yang di polybag itu ada yang beli pokoknya gitu. Terus sayur-sayuran yang lain juga kadang ada yang beli gitu, walaupun intensitasnya emang masih sedikit ya, tapi yang penting alhamdulillah bisa sedikit gitu, walaupun sedikit bismillah. Kemudian dengan berkebun di balkon itu kita bisa mengurangi uang belanja ya sobat. Terasa sekali, pas itu pernah kehabisan sayur di balkon. Biasanya saya di balkon itu ada, pas itu teh nggak ada ya. Saya belanja di warung, belanja uang 100.000, kok cuma dapat segini ya. Padahal kalau kita nanam sendiri uang 100.000 itu bisa berhemat untuk beberapa hari kayak gitu. Kalau kita nanam sendiri kan kita paling beli yang nggak ada di kebun, misalnya kayak tempe, tahu, lauk pauk seperti ikan atau ayam gitu ya. Kalau misalnya sayur kan insya Allah udah tersuplai lah, walaupun sekitar 60-70% mah sudah ada di kebun kayak gitu. Kemudian dengan berkebun di balkon kita bisa berbagi ya, walaupun berbaginya sedikit ya, ke tetangga, ke saudara gitu. Kadang kalau ada saudara yang main, kita ajak ke balkon, kita kasih sayurnya gitu, kadang kita kasih buahnya gitu kalau pas ada ya. Kemudian dengan berkebun di balkon kita bisa stress release ya. Kita tuh senang dengan yang hijau-hijau, senang dengan segarnya udara di kebun ya. Kita bisa menghirup udara segar, udara sehat. Dengan kita misalnya pas menyiram tuh senang banget ya, ada gemericik air, melihat dedaunan yang basah itu rasanya senang banget ya, kayak stress healingnya di rumah seperti itu. Kemudian dengan berkebun di balkon kita bisa mendapatkan sayuran yang sehat ya, karena kita tahu apa yang kita berikan ke sayuran tersebut.
pupuk apa saja yang diberikan, terus pestisida apa saja yang diberikan gitu. Misalnya kalau kita berkebun di balkon kan kita bisa berkebun secara organik, ya insya Allah aman untuk dikonsumsi sama kita dan keluarga kita gitu ya, dan orang lain yang mengkonsumsi pun insya Allah aman kayak gitu. Kemudian dengan berkebun di balkon kita bisa meminimalisir sampah ya, terutama sampah organik, karena dengan berkebun di balkon sampah organik itu kita bisa manfaatkan sebagai pupuk, sebagai wadah buat tanaman dan sebagainya ya sobat. Kemudian suka dukanya berkebun di balkon itu apa ya? Sukanya banyak, kita bisa mendapatkan yang kayak tadi yang kita bicarakan, stress healing, sayuran sehat dan sebagainya ya. Kemudian dukanya itu kalau misalnya kita pergi meninggalkan rumah lebih dari 3 hari, itu kadang kepikiran, aduh gimana ya tanaman saya, mati nggak ya, layu nggak ya gitu, terutama pas musim kemarau ya sobat ya. Jadi kepikiran kalau pergi begitu sih dukanya ya. Kemudian di balkon saya tanam apa aja? Untuk di balkon saya tanam tanaman sayur. Awal mula dulu tuh cabai, tapi sekarang udah ke sayur, ke buah ya. Kebanyakan sih sayur, kayak misalnya cesim, pakcoy, yang tanaman yang kita konsumsi sehari-hari lah ya sobat ya. Jadi kita memasak apa yang kita tanam dan menanam apa yang kita masak, seperti itu. Seperti slogannya Yusuf Farm itu ya. Nah, kemudian keinginan yang saya ingin itu apa ya? Saya kalau bisa gitu ya pengen tuh punya kebun yang luas biar bisa praktek-praktek. Pengen juga kayak orang-orang bisa ngejual sayur yang mereka tanam gitu. Rasanya senang banget bisa menyediakan sayuran sehat buat orang-orang gitu ya, sayuran organik. Kemudian pesan ke orang, kemudian pesan yang ingin saya sampaikan ke orang itu adalah dengan berkebun organik kita bisa menyediakan sayuran sehat ya buat keluarga. Kemudian semoga yang melihat kegiatan saya, baik itu tetangga saya ataupun teman-teman yang lihat video saya, bisa tertarik untuk berkebun. Walaupun kita nggak punya lahan, kita bisa memanfaatkan tempat yang tersedia. Kita bisa berkebun menggunakan pot ataupun menggunakan yang lainnya ya. Berkebun walaupun sedikit, kalau misalnya pas butuh pas ada, itu menyenangkan sekali ya sobat. Nah seperti itu, semoga menginspirasi. Bismillah, kita lihat ini tanaman seladanya ya. Selada hijaunya udah hijau sekali, alhamdulillah. Hari ini mau kita panen ya, ini udah subur sekali. Nah, mau kita panen. Ini tanam di pot gantung ya sobat. Nah kita turunin dulu. Ini dari saya turunin ya sobat. Alhamdulillah, walaupun ini dengan full organik bisa sesubur ini ya, masya Allah. Ini seladanya nah, seger banget, mau saya panen. Fancy banget ini. Baik, untuk panennya sendiri kita bisa menggunakan metode rempel atau kita memilih daun, mengambil daun dengan cara seperti ini. Nah, kita ambil seperti ini, atau kita ambilnya mau kita konsumsi aja ya. Nah, segar banget ya sobat. Nah, ini metode rempel. Kalau ini bisa buat panen berkali-kali ya sobat. Dengan metode seperti ini kita bisa panen berkali-kali ya sobat. Nah kita mau selanjutnya dengan teknik panen yang kedua, yaitu kita bisa memotongnya ya. Oh segar banget nih, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah untuk teknik panen seperti ini tuh panennya sekali doang ya, jadi sekali panen dia nggak panen lagi karena si batangnya sudah terpotong ya. Nah seperti ini, mana segar banget bukan, masya Allah ya. Wah,
subur banget tanaman seladanya, menarik sekali bukan untuk tanaman selada. Inilah ini tanaman cesim udah segede-gede ya sobat, mau saya panen. Alhamdulillah walaupun dia hitam di rak, kita bisa melihat ini rak paling bawah dan juga rak nomor 2 ya, ini di kebun Hanif. Alhamdulillah bisa subur, ini perawatannya full organik, insya Allah aman ya gitu ya. Nah mau kita panen-panen ya, bismillah. Mau kita panen, bismillah. Alhamdulillah walaupun tanam secara organik dia bisa tumbuh dengan subur dengan bagus ya. Kita pilih yang gede-gede dulu ya sahabat. Bolong ini bekas kena ulat, berarti ulat aja suka berarti ini baik ya, tanam bunga baik buat kita konsumsi. Seger banget sobat, kalau tanam sendiri itu lebih memuaskan ya. Alhamdulillah ini panennya ya, panen sawi atau cesim ya. Alhamdulillah senang banget ya bisa panen-panen. Wow, Masya Allah, ini adalah tanam pakcoy yang saya tanam di keranjang bekas buah ya. Alhamdulillah tumbuh subur, tumbuh dengan baik. Nah ini kita bisa melihatnya, kita tanam di rak nomor 2. Ini di bawahnya ada kecil, di atasnya ini ada tanaman-tanaman yang lain ya sobat. Walaupun dengan intensitas cahaya yang kurang, intensitas sinar matahari yang kurang, alhamdulillah pakcoy kami bisa tumbuh dengan subur, dengan baik. Nah, kita bisa melihatnya ya sobat ya. Alhamdulillah gemuk-gemuk ya. Ini kita mau panen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya panen ya. Kita bisa panen dengan cara cabut. Oh ini bisa gitu bawahnya. Ini bikin aja ya. Masya Allah, seger banget ya sobatnya. Kita tarik. Alhamdulillah ya. Perawatan yang bukan mudah menurut saya, pokoknya ini alhamdulillah mudah, kayak rewel ya. Seger banget, Masya Allah. Kita tanam secara organik ya, insya Allah sehat.
ini pakcoynya udah kita tanam, beberapa kita panen. Nah, alhamdulillah ya, segar banget ya sobat. Kita bisa melihat, wow cantiknya, masya Allah. Pakcoy kita tanam dari awal sampai akhir ya. Nah, segar banget ini, tanam secara organik, insya Allah sehat dan baik buat kesehatan kita. Alhamdulillah panen pagi ini ada sedikit sayuran, ada selada organik, sesame organik, dan juga pakcoy organik. Masya Allah, senang banget ya bisa panen dari kebun mini, kebun sayur mini di balkon. Lanjut, kita mau siram-siram, menyiram tanaman adalah salah satu aktivitas yang membahagiakan ya sobat, dimana kita bisa melihat tanaman-tanaman basah. Saat kita melihat tanaman basah dan bau debu karena basah itu rasanya enak ya, segar gitu, rasanya menyenangkan sekali. Lantai kebun basah itu jadi ikut senang aja, ikut fresh gitu ya sahabatnya. Nah seperti ini itu, kalau tanaman-tanaman basah itu kayaknya wah, kayaknya segar gitu. Melihat yang hijau-hijau itu menenangkan sekali gitu. Jadi sobat yang belum berkebun yuk, biar kita bisa panen setiap waktu, kita bisa stress release di rumah, bisa petik-petik setiap waktu ya, pas butuh, pas ada, itu menyenangkan ya sobat ya. Semoga menginspirasi ya. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah menonton. Jaga iman, jaga imun, jaga kesehatan. See you next time. Dadah.